Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin kepadamu. Karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, catatkan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang engkau ridhoi. Muliakan kami di dunia ini, muliakan kelak kami di akhirat. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan kita ini? Kenapa tidak bulat menjawabnya? Karena kurang yakin. Apakah Allah mendengarkan segala yang terucap? Adakah perkataan yang tidak didengar Allah? Apakah ada yang bisa bersembunyi dari Allah? Kalau keyakinan seperti itu setiap saat ada, pasti bicaranya akan lebih sedikit, lebih hati-hati, karena yang paling penting dari perkataan kita bukan dimengerti orang lain. Yang paling penting dari setiap bicara itu sampai kita kata-kata kita sendiri tidak kita amalkan. Memberi nasihat kepada istri agak sulit didengar, karena istri tahu kelakuan bapak dan nasihatnya tidak sama. Perbaiki diri, beri nasihat yang lembut, ikhlas, penuh kasih sayang. Allah nanti yang akan membulak-balik, bukan kehebatan bicara kita. Kalau kita yakin Allah Maha melihat, maka tidak ada tempat bagi kita bersembunyi untuk berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat karena dia tidak yakin Allah menyaksikannya dan tidak yakin bahwa perbuatan maksiat itu pasti ada balasannya. Kalau sudah yakin, takut. Kali ini kita akan mengkaji surat At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jamin, Allah cukupi kebutuhan. Ya, surat apa itu barusan? Surat At-Tolaq ayat 3. Lengkapnya begini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari ayat 2-nya begini, wa may a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Jadi persoalan apapun, takut oleh masalah, pasti ada terus masalah. Masalah terjadi dengan izin Allah, masalah juga beres dengan pertolongan Allah. Jadi yang kita pikirkan bukan menyelesaikan masalahnya, yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita ditolong Allah ngadepin masalah. Dan kuncinya apa tadi? Ketakwaan tadi, ya. Nanti kita bahas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah,
kalau kita makin dekat dengan Allah, pasti ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Semua urusan diketahui oleh Allah, semua urusan ada dalam genggaman Allah. Kalau Allah selesaikan, pasti selesai. Hutang sebesar apapun, kalau Allah lunasi, pasti lunas. Dalilnya surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskallahu bidzurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Musibah, masalah terjadi dengan izin Allah, masalah bisa hilang juga dengan izin pertolongan Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, fala ghadal li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, jodoh. Naik pangkat, naik. Sembuh, menurut Allah pasti sembuh. Haji, walaupun tidak punya uang, pasti berangkat haji. Tidak ada satupun yang Allah kehendaki bisa ditolak, dicegah, dihalang-halangi. Maka bahaya terbesar bagi kita tuh bukan persoalan hidup. Bahaya terbesar bagi kita, kita tidak ditolong oleh Allah. Jelas tidak ini hadirin? Ini penting karena kita suka pusing memikirkan persoalan. Persoalan itu tidak ada yang bahaya. Yang harus kita pikirkan itu, pantas tidak saya ditolong oleh Allah? Itu terus. Pantas tidak nih saya ditolong oleh Allah? Sholat tidak benar, maksiat jalan terus, hati lalai, amal gak ikhlas. Pantas enggak saya? Jadi kita tuh harus memantaskan diri. Nah, itulah yang disebut takwa, yang saya pahami begitu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan tiap segala sesuatu. Tenang ya. Rasulullah SAW punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Sederhana atau rumit? Ringan atau berat? Hasilnya sukses atau tidak? Kenapa sukses? Cik jawab atau hadirin, jangan bikin emosi. Kenapa Rasulullah sukses? Karena ditolong Allah. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Jadi ketahuan ya, suka menyelidiki masalah orang lain. Harusnya yang ceramah banyak tidak masalahnya, tidak tahu, itu yang benar. Tapi ini menjawabnya lebih keras daripada ke Rasulullah. Berarti menyelidiki terus. Hadirin, jadi segala-gala urusan itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ada dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah mau nolong, beres. Kalau Allah tidak nolong, berat. Jadi berat ringannya hidup itu adalah ditolong Allah atau tidak. Jadi pekerjaan kita tuh bukan menyelesaikan masalah. Pekerjaan kita adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang layak ditolong Allah. Jelas tidak nih masalahnya?
Bapak ingin punya anak soleh. Ingin tidak Pak? Sebutkan gimana caranya. Disekolahkan di Darut Tauhid. Kami aja pusing Pak ngurus anak Bapak yang pikir-pikir suka rada enak itu orang tua ya, dia pusing, pusing ngurus anak. Kada Darut Tauhid kan we. Dia yang pusing dikesinikan Pak, jadi yang paling pusing kami. Darut Tauhid tidak bisa menyolehkan siapapun. Jangankan menyolehkan santri, kiainya, ustadznya aja belum pada soleh. Darut Tauhid berusaha supaya ditolong Allah aja. Bagaimana membulak-balik hati santri, sedang hati yang pikirannya juga tidak mengerti apa isinya, betul? Jadi kalau kita ingin anak soleh, yang menyolehkan anak itu adalah Allah. Anak itu ciptaan Allah, anak itu milik Allah. Setiap saat dalam genggaman Allah, anak itu amanah dari Allah. Anak itu ujian bagi orang tua. Jadi kalau ingin anak soleh, pantas tidak kita dititipi anak soleh. Itu. Jadi mikirnya bukan anak yang mulia akhlaknya. Yang kita pikir siapa yang mulia akhlaknya? Jadi kalau ingin anak mulia akhlaknya, yang kita pikirkan siapa yang mulia akhlaknya? Kita orang tuanya. Sholat. Sing sholat atuh kamu teh. Kata anak teman saya jarang sholat, baik-baik aja. Ibu suka sholat jadi galak begini. Berarti sholat menyebabkan galak. Kenapa enggak begini? Subuh nih ngebangunin anak kalau sedang di rumah. Ya Allah, wahai yang maha melihat, anak ini milikmu, amanah darimu. Sambil megang kaki anak. Ampun ya Allah, saya mengaku belum jadi orang tua yang baik. Ampuni saya belum jadi contoh, engkau saksikan. Ampuni betapa banyak keburukan, contoh buruk yang saya lakukan. Namun izinkan ya Allah, saya bisa menjadi jalan anak ini baik. Tolong ya Rob, bangunkan anak ini. Sambil diusap tuh, bangun sayang, sudah waktunya sholat subuh. Yuk kita sholat supaya Allah sayang kepada kita. Jangan, Allah ngelihat kita ngejitak ya kan. Ya astagfirullah ya Allah, ampun ya Allah, sambil diusap ya, sambil bawa air dibasahin. Bangun sayang, bangun. Hati, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membangunkan, hanya Engkau ya Allah. Gimana rasanya mendengar ucapan yang barusan? Enak tidak? Bandingkan dengan, udang, makan aja melulu kamu. Ibu pengen kamu jadi anak soleh. Sholat. Mau masuk neraka ya? Mau masuk neraka ya? Jangan atuh hadirin. Karena yang membangunkan, yang menolong adalah Allah. Kita cuma bisa ikhtiar dan doa. Cuma ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Makanya bertawakal kepada Allah itu hati. Kalau tubuh, rukunnya adalah sempurnakan ikhtiar dan sempurnakan doa. Hati ke Allah ini sempurnakan, sentuh yang baik, doa maksimalkan. Hati Allah yang bisa membangunkan. Itu begitu tawakal itu. Jadi tawakal tuh,
terserah Allah, bangun-bangun, enggak, itu bukan begitu. Harus maksimal ikhtiar yang baik, yang benar, dan maksimal minta tolongnya ke Allah. Selebihnya hati harus yakin Allah lah yang kuasa atas anak ini. Begitu Pak, mau dititipkan di sini, soleh tidak soleh, Allah lihat kelakuan ibu bapaknya. Memangnya Allah hanya ngelihat di pesantren? Tidak, Allah lihat kelakuan bapak di kantor. Allah lihat kelakuan ibu di arisan. Allah tahu ibu megang HP terus. Ketika bangun tidur, uyup, ayap, HP yang dicari. Harusnya tahajud, ngedoa buat anak, malah, duh ini maaf ya, belum dibales yang kemarin. Sehebat itu pentingnya. Mau tidur, HP. Maaf ya Pak, ini urusan dengan grup pengajian harus saya selesaikan. Bu, kapan bantuin PR? Sabar, innallaha ma'asobirin. Keluar dalilnya, ya. Ada lihat apa di belakang? Ini yang aslinya. Tanggung atuh deh. Ini kenapa yang dilihat yang itu? Tapi terserah ade. Aneh bisa, biarin hadirin. Anak-anak mah lebih suka lihat TV daripada yang asli. Lanjut. Jadi Bapak Ibu, amalan yang dicintai Allah di antaranya adalah tawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bulat tekad, jika engkau sudah bulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, pasrahkan ke Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Dicintai oleh penguasa langit dan bumi itu udah tidak ada bandingnya. Makanya kalau ingin dicintai Allah harus bulat. Apa sih tawakal itu? Mewakilkan, ya, memasrahkan. Contoh tawakal, Bapak Ibu yang suka nyetir pakai Google Map, ya kan? Pasrahkan, tulis Eko Pesantren 1. Oh di sana. Oh jaraknya sekian menit. Sudah, pasrah saja sekarang. 200 meter belok kiri. 50 meter ke kanan, belok. Tidak ada membangkang. Tidak berdebat, nggak bisa dong. Masa kamu nyuruh terus? Nggak ada. Nggak ada tuh. Nurut, stop. Kalaupun kita salah jalan, berputar, nurut, nyampe ke sini. Sederhananya begitulah. Kalau kita pasrah ke Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat At-Taghabun ayat 69 yang barusan. Dan orang-orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah, betul-betul ingin disayang Allah, Allah pasti tahu dan Allah sudah janji, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Tuh gitu hadirin, Ibu, jangan nyandar sama siapa-siapa. Udah sering dikatakan, udahlah, jangan terlalu cinta kepada suami, ya. Maaf ya Pak ya. Model-model, maaf ya Pak ya, maaf ya. Model-model ini ya, berat. Nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiain istri, ya Pak ya. Ngebahagiakan diri sendiri aja berat, betul tidak Pak?
Ibu ngarap-ngarap dari suami, ingin dibahagiakan, ibu menderita. Serius, salah satu penderitaan seorang istri adalah bersandar, bergantung kepada suami. Padahal, maaf ya, sudah disebutkan tadi, boro-boro membahagiakan istrinya. Diri sendiri aja kurang bahagia ya, maaf ya Pak ya. Ini kan wajah-wajah itu ya, agak berat gitu ya. Ibu mau bahagia, stop berharap dari suami. Nanti ada yang berharap dong ke suami saya dari pihak lain. Nah, Allah Maha tahu keperluan, keinginan, kebutuhan kita, baik yang terpikirkan maupun yang belum terpikirkan, yang sekarang, yang akan datang. Gak usah risau. Waduh, keperluan saya banyak. Itu yang sedikit yang diketahui. Lebih banyak yang kita tidak tahu. Kalau kita hakul yakin kepada Allah, hakut tawakuli, pasti ketemu. Karena Allah sudah janji, yang tawakal itu akan dicukupi. Kita keperluan kita itu bukan hanya makan minum, bukan sandang papan. Kita perlu ilmu, kita perlu wawasan, kita perlu informasi, data, banyak yang kita perlukan dan kita tidak tahu semua keperluan kita. Tapi Allah tahu. Karena apa Allah tahu? Karena yang menciptakan keperluan kita juga adalah Allah. Nih, paru-paru perlu apa? Jawab atuh hadirin, ini buat ulangan besokan. Paru-paru perlu apa? Kita tahu tidak oksigen seperti apa? Enggak. Napas tiap hari, enggak ngerti. Maaf, ini sudah sering diulang. Yang saya perlukan oksigen. Sedot oksigen, keluar karbon dioksida, begitulah ya. Ibu nyedot apa dengan bapak? Oksigen. Ngeluarin apa? Bayangkan, semua menghadap ke sini, nyebrot itu karbon dioksida. Gimana saya nasibnya? Ha? Ini ratusan orang, semua, apalagi pas ketawa, itu tekanan tinggi terhadap. Jiwa saya terancam hadirin. Gimana memilah oksigen dengan karbon dioksida? Saya tidak tahu, tidak lihat, dan tidak mengerti. Tapi demi Allah, yang masuk ke sini adalah oksigen. Ayo, masa kurang yakin begitu kan? Diurus kita ini setiap saat oleh Allah, Pak. Lapar, makanan itu lebih hebat ngedeketin kita Pak daripada kita ngedeketin makanan. Sudah makan belum? Tuh, ada yang nyebut belum, dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan siang? Astagfirullah. Pernah ada pelatihan Pak, para manajer di Darut Tauhid. Ba'da duhur, a'at tausiah, sudah makan belum? Belum. Ba'da maghrib, kultum, sudah makan belum? Belum. Ba'da subuh ceramah lagi? Belum. 3 hari Pak nggak ngaku. Karena yang dipikirnya yang belum ada. Sudah makan belum? Alhamdulillah, jadi panitia tidak usah dikeluarkan. Lihat makanan yang disediakan. Waduh, berasnya dari mana? Garamnya dari laut mana? Sayurannya dari gunung mana? Apalagi sambal. Sambal kan makanan termewah di dunia. Jeruk purutnya dari kebun siapa? Terasi itu dibuat dari udang. Udangnya dari samudra mana? Garamnya dari situ, cengeknya dari, waduh repot ngumpul tiap hari
kita bertemu dengan rezeki kita, masa masih curiga dengan Allah? Ha? Benar? Dari janin loh Pak, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur itu udah rezeki, udah ada. Kita membesar itu ada rezeki tanpa kita mikir, karena otaknya juga belum jadi. Belum mikir, otaknya belum jadi, rezeki sudah ada. Benar? 9 bulan beres, untuk kuku jadi kuku, untuk gigi jadi, untuk rambut di rahim. Ibu juga tidak tahu rahimnya seperti apa, bapak juga tidak mengerti. Beres kita jadi orang, ya enggak? Itu perlu nutrisi untuk tulang, untuk mata, untuk kulit, dan beres, dibereskan Allah setiap saat. Masa persoalan yang kita hadapi sekarang mah nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Paling persoalan dengan tetangga kentut, dikit itu nggak ada masalah ya. Itu kentut juga sengaja terjadi itu untuk meyakinkan kita bahwa kita nggak kena COVID ya. Ini paling suami rada judes, itu mah kecil dibanding peliknya tubuh kita, tapi setiap saat diurus Allah, beres. Benar? Siapa yang ngurus tubuh kita? Ini kita boro-boro ngurus tubuh, tahu juga enggak, mandi juga jarang. Ini penting hadirin, agar kita tahu bahwa Allah tuh tahu masalah kita lebih daripada kita sendiri, dan selama ini pun kita ditolong Allah. Cuma kita enggak menyadarinya. Sibuk mikirkan buat cicilan ini, boleh dipikirkan, tapi udah nggak akan bisa kebayar kecuali Allah yang membayarkan. Gimana ya istri itu, misal seorang bapak, istri saya itu rajin ke pengajian, kayak makan obat sehari 3 kali, tapi perubahan yang nyata tuh hanya pada seragamnya, kelakuannya awet, judes, suka nyepet, ngomongnya suka nggak enak, dikit-dikit ngambek. Gimana ya? Dan yang meningkat tuh cicilan, bukan iman. Tenang wae Pak, Bapak perbaiki diri saja. Nggak bisa ngebulak-balik hati istri. Bapak mah perbaiki diri, banyak tobat, banyak minta ampun. Ampun ya Allah, saya akui saya belum jadi suami yang baik, belum bisa mendidik keluarga dengan benar, belum menjadi contoh, belum mendoakan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, semua kepahitan ini adalah buah dari dosa saya. Dan gitu coba Bapak, istri sikap kurang enak, Bapak terus saja tobat. Aneh, istri yang galak, saya yang tobat. Udahlah, nurutlah. Terjadinya situasi nggak enak itu pun diundang oleh dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asyura ayat 30. Pokoknya kepahitan apapun, musibah apapun yang menimpa diundang oleh kita sendiri. Jadi kalau ada WA yang nggak enak, nggak usah jengkel. Siapa tahu selama ini WA kita nggak enak ke orang lain, sekarang balik ke kita. Anak tidak sesuai harapan, jangan marah, tobatlah. Karena Allah tahu dosa-dosa kita, dan siapa tahu salah satu jalan diingatkan dosa kita lewat ketidakbaikan. Udah pernah dengar cerita tentang yang suaminya pemarah, suka pergi 3 hari? Udah dengar belum Bu? Udahlah, seorang dengarlah supaya dia yang cerita ya. Suami pemarah dan jelek adatnya tuh, kalau marah suka ngebanting pintu. Kalau ke istrinya nggak mukul, tapi pintu ditendang, piring dibanting, pokoknya nggak, dan pergi 3 hari.
baru balik lagi 3 hari. Suatu saat malam-malam terjadilah pertengkaran dan biasa, tendang meja di Jorongkong, breng, keluar. Tapi sekitar 15 menitan naik mobil, dia jadi pengen pulang. Dan akhirnya muter pulang tuh ke rumah. Sesampainya di rumah, masuk ke kamar sambil heran, kenapa saya balik lagi? Sampai di kamar didapati istrinya sedang sholat. Ditungguin istrinya selesai sholat. Selesai sholat, istrinya langsung nangis, minta maaf. Maaf Pak, saya belum, pokoknya salah saya. Kata suami, iya Bu, saya maafin. Damai, menjelang tidur, suami nanya, kamu tahu kan biasanya saya 3 hari, ini 15 menit udah balik nih. Kamu ngewiridin apa? Gitu kan. Diwiridin apa saya? Kenapa hilang jengkel saya? Enggak apa, enggak ada wirid apa-apa. Kamu nyolatin apa? Ha? Enggak Pak, saya sholat untuk tobat. Saya mohon ampun, saya yang salah, saya istri yang kurang sabar, saya istri yang kurang patuh, semua dosa diakui ke Allah. Ya Allah, titip, jaga, muliakan suami saya. Enggak satu pun menyalahkan suaminya. Hasilnya suaminya dibalikin hatinya oleh Allah. Tuh gitu Bu. Kenapa kita susah tobat? Tahu kenapa susah tobat? Karena kita sibuk menyalahkan orang lain. Kenapa Bapak susah tobat? Nyalahin istri. Kenapa istri susah tobat? Nyalahin suami. Kenapa orang tua susah tobat? Nyalahin sekolah. Ya mah gara-gara sekolah ya. Gurunya borju. Semua disalahin. Ini gara-gara internet nih. Ini gara-gara zaman. Si Mark Zuckerberg nih yang bikin ini. Semua disalahin. Padahal setiap kepahitan itu siapa yang mengundang? Diri kita sendiri. Makanya ibu bapak, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah illa biiznillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Mau bergabung semua jin dan manusia, nanti saya tolong, nanti saya bela, nggak kejadian, kecuali Allah menghendaki. Sama, mau diancam, gabung semua jin dan manusia, ngancam, Allah tidak menghendaki kita celaka, enggak bisa. Tubuh ini milik Allah, enggak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Orang mau ngancam apapun juga, kalau Allah tidak izinkan, enggak bisa celaka kita ini. Maaf yang kemarin dibahas tuh ya, surat Yunus ayat 71, bagaimana perkataan Nabi Nuh kepada umatnya. Ini monumental sekali nih ya, maaf baca ya karena belum hafal. Surah Yunus surah ke-10 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a Nuh إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا ينظرون. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk membacakan apa yang dikatakan Nabi Nuh ke kaumnya. Begini perkataannya, hei kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah,
Jadi Nabi Nuh berbicara ke kaumnya, karena kaumnya kan ngelawan terus. Mereka, jika kamu berat ada saya dan berat menerima dakwah saya, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Saya bertawakal kepada Allah, kata Nabi Nuh, kurang lebih begitu. Nah ini, maka itu, karena itu bulatkanlah keputusanmu, kumpulkan sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Ayo lalu lakukanlah terhadap diriku, janganlah engkau menunda. Ini hebat sekali nih, perkataan yang yakin. Umatnya tidak mau nurut. Ayo rencanakan sesuatu, kalau mau membinasakanku, kumpulkan sekutu-sekutumu, nggak usah rahasia-rahasia, jangan ditunda, ayo. Nabi Nuh hakul yakin Allah pelindungnya. Apa yang terjadi? Justru kaumnya yang ditenggelamkan. Betul? Saya tidak berani nyebut gitu ya. Ayo sok kayak makomnya beda. Begitulah yang hakul yakin, tidak bisa celaka. Paling saya beraninya begini, ayo lempar saya dengan apa aja. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan kena ke wajah ini. Bebas, tuh ada botol, HP, sok, apa aja, kopea, batu, bebas. Sok, saya merem. Tuh kan Allah tidak menghendaki. Apa cirinya tidak menghendaki? Nggak ada yang kena ke saya, nggak dilempar. Bagaimana caranya Allah melindungi supaya setiap yang ada di sini tidak mau lempar? Ada tadi udah megang tuh ya. Tapi kan terlintas di hati, kualat. Jadi Bu, kalau nanti ada masalah dengan suami, Ibu nggak usah terlalu gimana, ingin menjelaskan. Kenapa ini belanjaan habis? Pak, tenang, harus tenang. Karena yang membulak-balik hati suami adalah Allah. Jangan mengatakan, Bapak mah nggak pernah tahu rasanya jadi seorang wanita. Itu kan perkara ya, kita laki-laki, Bapak mah nggak pernah hamil. Tuh gimana ya ini? Masa kami hamil? Pak, tenang. Sejujurnya barang-barang sekarang sudah naik. Ini bonnya. Sebagian memang tidak ada bonnya. Asli Pak, semuanya saya gunakan untuk belanja. Bahkan sebagian tabungan saya pun untuk biaya bulanan. Gak percaya. Gak usah nangis Ibu. Ingat aja, ini saat lagi digugurkan dosa. Kan salah satu saat pengguguran dosa adalah sedih, perih di sini, cemas, capek, sakit, diganggu, serba susah. Itu salah satu saat kafarallahu biha min khotoyahu illa kafarallahu, kecuali Allah menggugurkan dosa-dosanya. Jadi ketika kamu teh gimana? Enggak amanah. Padahal ya Allah, Engkau tahu. Engkau tahu. Kenapa diam aja? Jawab. Kan tadi sudah jawab. Tuh, pasti ngejawab aja kan? Ya Allah, diam salah, ngomong salah. Ini saat dosa saya digugurkan. Ya Allah, Engkau mengetahui segalanya. Ya Pak, insya Allah. Insya Allah saya coba perbaiki, saya mohon maaf. Mengalah saja walaupun benar. Karena barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun benar, Rasulullah sudah mengatakan, aku jamin istana di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kenapa? Karena kalau sudah emosi nggak ada gunanya kita berdebat. Orang emosi kan tidak mencari kebenaran, hanya mencari kemenangan. Walaupun kita benar, gak diterima itu. Dah, diam aja. Jelas Bu? Jangan banyak nangis. Nangis mah nangisin dosa. Ya,
Nah, tenang ya. Perih hati ibu nak, si bapak jahat. Itu tadi udah dikasih tahu oleh. Jangan gitu, nggak menyelesaikan masalah. Bapak juga gitu ya Pak, ini wajah-wajah mencurigakan ya. Jadi jangan heran kalau istri nggak curiga weh. Bapak dari mana? Kan barusan dari kamar. Oh iya ya. Lupa. Bapak dicurigai, tenang aja ya. Wah, Bapak pasti ketemu CLBK ya. Tahu CLBK? Cinta lama bersemi kembali. Habis reuni ketemu pacar dulu ya. Emang ketemu. Gimana perasaannya? Tenang. Udahlah Bu. Tadi kemana aja? Saya itikaf. Bohong. Jumatan aja jarang, masa itikaf? Gak ada sejarahnya. Ya kan saya juga sadar Bu, baru dapat pelajarannya, udah tua harus tobat. Makanya saya minta izin itikaf. Saya nggak percaya. Dari dulu juga nggak pernah bisa dipercaya. Bapak nggak usah ngambek. Makanya saya jadi lelaki ngaco, tidak kamu nggak pernah percaya, nggak usah gitu. Dah. Kenapa HP-nya nggak nyala? Ya kan dimatiin. Tuh jelas. Udah lagi nih Bu. Saya alhamdulillah semalam itikaf. Allah jadi saksi. Ibu nggak percaya, saya mengerti, saya paham karena memang banyak hal yang membuat ibu tidak percaya ke saya. Ibu nggak percaya, ya ini resiko dari kesalahan saya selama ini. Gak apa-apa. Yang paling penting bukan ibu percaya ke saya. Yang paling penting saya tidak bohong. Itu ya Bu. Saya juga sudah dengar itu mah ceramah si Agim di YouTube. Pasti diapalin ya. Udah habis Pak. Udah semua senjata tetap nggak dipercaya. Ya udah. Tinggal istighfar ya. Sekali tidak percaya, tak percaya. Oh, dia habis nonton film kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Tenang aja Pak, tidak harus urusan sekaligus selesai. Kenapa Bapak nggak dipercaya? Itu penggugur dosa. Sabar aja. Tidak harus semuanya selesai seketika. Kalau dosa kita ada yang mau digugurkan dengan disakitin, ya itu waktunya. Punya dosa nggak sih Pak? Jawab. Banyak atau banyak sekali? Istighfarnya berapa kali? Kurang. Istighfar kurang, sholat kurang khusyuk, sedekah cuma dikit. Gimana? Sedangkan Allah mau merontokkan dosa kita, ya itu dia. Banyak ketidakenakan nanti yang terjadi. Udah sabar we. Tapi gimana saya dituduh terus? Tenanglah, wanita emang begitu, lelaki juga begitu ya. Saya diungkit-ungkit terus yang sudah-sudah saya sudahlah, itu berarti belum habis dosanya ya. Istighfar saja. Ampun. Ya Bu, ya Bapak minta maaf. Astagfirullah, ya Allah, saya terima rasa pedih ini. Saya terima, saya mengerti istri saya begitu ya Allah. Ampuni saya. Betapa banyak yang tidak diketahui istri, tapi Engkau tahu dosa saya ya Allah ampun. Kalau sudah waktunya, nanti Allah menolong ngebuka hati istri, gampang. Yang suka diceritakan itu tiba-tiba istri belanja misalkan ke warung, ke tukang sayur, kata tetangga, Bu makasih ya. Makasih apa? Itu suami saya. Kata tetangga tuh, sekarang jadi baik, kerjanya minta maaf ke saya. Loh, apa urusan sama saya? Kan suami saya itikaf diajak oleh suami ibu. Waktu kemarin malam Ahad itu jadi berubah. Makasih ya Bu, suaminya sudah ngajak suami saya. Kalau Allah mau menolong banyak jalannya. Pas pulang ke rumah, Pak,
maafkan saya ya, sudah suudzon. Nah, sekarang ujian buat suami. Makanya, nah gagal. Udah ditolong oleh Allah, malah naik pitam. Tahu nggak Bu, kenapa dari dulu papa susah soleh? Ini nggak ngedukung, ada gagal. Udah ditolong oleh Allah ya sudah. Wah maaf ya, saya suudon. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Emang ya namanya juga baru pertama kali itikaf, wajar saja dengan dosa selama ini. Nggak apa-apa Bu, doakan ya supaya bisa istiqomah. Aduh indah ya, semua yang ngandelin Allah itu pasti indah. Gitu hidup mah, nggak ada yang tanpa kesalahan itu selain Nabi ya. Semuanya ladang bagi kita, ladang penggugur dosa. Sama dengan tetangga, teman, termasuk kalau diskusi misalkan, wah kita sekarang pindah ke sana, nggak usah tegang, nggak usah beli ini mobil, jangan pakai tegang, karena tetap aja yang bakal terjadi itu nanti Allah yang menentukan. Kita cuma diskusi aja dengan tenang. Bu, kita pindah aja ke sekitar Geger. Kalau nggak mau di sana banyak ribut. Tapi kita butuh. Ya mah kumahan, mau diajak soleh aja susah, bertengkar. Berapa banyak? Padahal duitnya buat beli rumahnya belum ada. Baru rencana aja udah bertengkar ya. Tenang aja. Atau anak mau sekolah di mana bertengkar. Anak kita tuh kayaknya bagusnya masuk ITB. Enggak Pak, dia harusnya masuk pesantren lagi. Jangan begitu Bu, saya sudah penuhi, berantem. Padahal nggak naik anaknya juga ya. Tenang aja, tenang. Itu anak Allah yang genggam. Takdir untuk anak nanti Allah yang tentukan. Bicara aja baik-baik ya. Kenapa Bapak ingin disekolahkan di sana? Ya menyadari saya belum bisa jadi contoh, di rumah juga lebih banyak waktu luangnya. Ibu kenapa itu ingin di sana? Ya supaya dia pengetahuannya modern dan ya kita istiqoroh aja, nggak usah pakai berantem. Tanya ke yang ahlinya, istiqoroh. Dan tetap nanti Allah yang menentukan. Udah berapa banyak kita dan dua-duanya nggak kejadian, ya kan? Ingin ini, Bapak ingin itu, ini yang jadinya beda, ya kan? Halo? Benar? Makanya jangan sampai bertengkar karena ada Allah yang maha tahu dan ada Allah yang maha menentukan. Kayak rapat-rapat di kantor, ini gimana nih situasi ekonomi global kayak gini nih, dolar sekarang naik, gimana caranya supaya dolar di bawah 10.000? Begini Pak, simpan aja di sini terus taruh di bawah, simpan dolarnya taruh di atasnya 10.000-an, selesai masalahnya kan. Kalau rapat tuh nggak usah bertengkar, ya, karena nanti yang menentukan takdirnya juga tetap Allah. Berikan argumen, pendapat saya begini, pendapatnya bagaimana, begitu datanya begini, ini kita agak beda pendapat, ayo kita istiqoroh. Allah ngelihat suasana rapat, Allah tahu ini pakai adab, bicara yang baik, Allah menyaksikan istiqoroh. Nanti dikasih yang terbaik, nggak harus selalu lewat rapat, nggak harus ya. Ini Darul Tauhid kayak gini juga nggak jelas antara rapat dan kenyataan ya. Rapat kemana, kenyataan kemana ya. Asli loh Pak, kan saya juga tidak tahu bapak-bapak nitipin anak ke sini. Ada Allah, jangan pernah lupakan itu ya. Mau umroh, mau Desember, jangan Januari, Desember. Ribut padahal belum ada ongkosnya, berantem ya. Tenang lah, jangan dari enak tidak begitu? Oh asli Pak, nggak usah riweh ya nggak. Pak cepet dong beli mobil udah hampir habis ya. Pas udah sampai ke sana misalkan kehabisan tuh gara-gara Bapak telat, nggak gitu, emang bukan rezeki kita ya. Kalau udah rezekinya mah pasti ketemu ya. Enak dengernya Bu, dengernya aja enak, gimana yang bisa mempraktekannya. Nah kurang lebih tawakal itu seperti itu.
Karena orang yang tawakal itu tidak bisa digoda setan, Pak. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan bagi orang yang beriman, yakin ke Allah dan bertawakal. Surat An-Nahl 99. Benar ya? Jadi kalau ngandelin Allah mah diskusi juga enggak panas. Tapi kalau ngandelin diri, nafsu, panas diskusi itu. Makanya kalau tukar pikiran tuh selalu ingat ada Allah yang maha tahu, ada Allah yang maha menentukan, ada Allah yang memberikan yang terbaik. Jadinya bertengkar karena enggak ingat ke Allahnya. Maaf ya, misal nih ya, perbedaan pendapat kunut dengan tidak kunut. Nggak harus berantem, benar? Kalau ada di Darut Tauhid kunut atau tidak, tergantung imamnya. Kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Kalau enggak. Kenapa? Karena ini pesantren, pembelajaran untuk menyikapi perbedaan pendapat dengan baik. Gimana kalau ada perbedaan pendapat? Yang pertama, diam, jangan banyak bicara. Udah nggak ngerti banyak bicara pasti masalah. Cep, ini tidak. Apa yang kedua? Belajar. Kenapa ini kunut? Oh dari sini. Kenapa ini nggak kunut? Oh ini pelajarannya. Yang ketiga, pilih yang paling diyakini. Yang keempat, hormati pilihan yang lain. Karena yang menilai itu Allah. Kita mah terbatas pengetahuan kita. Banyak nafsunya juga di dalam belajar ini. Ya, nggak akan bertengkar. Bertengkar itu kalau lebih besar sayanya. Saya yang paham, ini paling benar. Ini udah kalau sayanya yang besar, nggak ke Allahnya, udah bertengkar itu. Kan prinsip bertengkar itu sederhana. Saya benar, kamu salah. Kata dia, beliau benar, kita yang salah. Padahal bisa jadi dua-duanya benar, cuma nggak tahu. Kayak mata ditutup, megang gajah. Kata, ih gajah teh kok kayak pohon, dia megang kakinya. Kata siapa pohon? Kayak ular katanya. Megang belalainya. Ngaco, udah jelas gajah tuh kecil, raja cacing, megang ekor. Buka hati, ya Allah yang maha tahu. Nah begitu. Ini SOP-nya ada jam di sini kalau nggak salah ya, Gus. Baik, kita akan tukar pikiran. Maaf ya, bahasanya seperti itu aja yang lebih aplikatif. Allah sedang mendengarkan tidak nih? Nah setiap saat kalau lagi ngobrol begitu dengan istri, itu gimana Pak? Ya gimana Bu? Langsung, Pak, kalau Bapak yang lagi naik, Ibu nggak, Allah mendengarkan ucapan kita ini, malaikat mencatat, yang paling penting obrolan ini jadi amal, gitu. Juga kalau ada yang nelepon, hujan, alhamdulillah, hujan rahmat. Gak boleh, hujan sih ya, gak boleh gitu, suasia. Apa yang salah dari hujan? Allah nyiapin makanan buat makhluk-makhluk di bawah ini, benar? Allah juga nyiapkan cadangan air untuk minum, untuk pohon, untuk burung. Terserah Allah. Hujan, itu bertasbih. Coba ingin tahu proses hujan itu bagaimana? Kan? Air oleh matahari diangkat gitu, kemudian berkumpul jadi awan, pada suhu tertentu turun hujan. Itu mah kurang bagus. Begini, hujan itu adalah air diperintahkan Allah naik, syariatnya lewat panas matahari, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, lalu di tempat yang telah ditetapkan, maka hujan dijadikan turun. Jumlahnya sesuai dengan yang Allah tentukan, dan setiap tetesan air hujan dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Itu pelajaran fisika tauhid ya.
Jadi kalau gempa bagaimana? Gempa itu terjadi lempengan? Enggak begitu. Lempeng nggak bisa berubah sendiri. Lempengan bumi oleh Allah digerakkan. Sehingga dengan izin Allah air laut naik. Ya gitulah. Tsunami itu kenapa? Karena Allah akan mewafatkan syuhada sebagian orang soleh. Ada yang rumahnya bakal diambil, ada yang diuji dengan kehilangan orang tua. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Semoga jadi kebaikan bagi yang diuji. Gitulah, jangan pernah membahas apapun tidak ke Allah, ya. Harus nyambung ke Allah. Stres itu adalah banyak mikir, kurang zikir. Harusnya bukan banyak zikir kurang mikir. Nggak ada perintahnya. Tiap mikir jadi zikir. Silakan, ada pertanyaan? Tolong ini pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini ada jasadnya? Oh ya. Nama saya Ita Solihah dari Lembang Asri. Yang izin bertanya, bagaimana caranya mengetahui mana yang terbaik menurut Allah? Karena manusia biasanya baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Kadang ada suka yang berbicara seperti ini. Tuh kan, coba nurut ke abdi, upami menurut ke abdi mah pasti mual gitu. Seperti gitu. Jadi jangan nyebut-nyebut aki ya, saya tersinggung. Sudah aki-aki ya, bagus Bu, baik Bu. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya mengetahui mana yang terbaik menurut Allah gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dalil lengkapnya begini Bu ya. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Artinya makin kuat imannya, makin yakin ke Allah, makin baik dalam segala hal, dan makin dicintai Allah. Jadi kebaikan orang itu tergantung tingkat yakin ke Allah. Kebahagiaan juga tingkat yakin. Makin yakin bagus, makin bagus akhlaknya. Makin yakin ke Allah, makin bahagia. Makin yakin, makin selamat. Kurang yakin, galau, ya. Tidak yakin, udah nggak punya apa-apa. Lanjutannya wa fi kulli khairon, dan pada keduanya ada kebaikan. Mau yang lemah iman juga udah baik. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dengan apa-apa yang manfaat, seperti pakai masker. Kita yakin yang ngatur virus itu adalah Allah. Si Covid bukan si Covidnya, cep Covid dia nggak punya pilihan. Covid mah nggak milih ke siapa yang mau. Yang menentukan orang kena Covid itu bukan virus, tapi Allah. Virus Covid itu kerjanya bertasbih terus. Nanti ini kena, itu kena, Allah yang menentukan. Tidak ada ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada yang kena musibah kecuali dengan izin Allah. Nah, kita harus sungguh-sungguh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sebagai apa? Amal soleh. Punya mobil, kunci, ganda, amal soleh. Udah gitu ternyata nggak hilang, dah hanyut motornya, ya nggak ada masalah. Berapa banyak yang udah segala siap tapi tetap kena musibah, nggak ada masalah. Karena bagi kita menyempurnakan ikhtiar itu adalah amal soleh. Kemudian ihris ala ma wasta'in billah, harus minta tolong. Jadi antara kesempurnaan ikhtiar dan doa itu satu paket, kayak uang. Dua-duanya harus ada.
Jadi tidak bisa kita ikhtiar segala, tapi nggak pakai doa, nggak bisa. Atau doa terus, nggak pakai ikhtiar, nggak bagus. Rasulullah ada dua-duanya. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Nah kalau udah pol begini, kemudian terjadi sesuatu, wa in asobaka syai'un fala taqul, tidak boleh mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Coba kalau begini pasti begitu. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Walakin kul, katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Karena akan kejadian nanti. Misal kita bakal ditakdirkan hilang sesuatu, ya, kita bakal datang ke tempat itu. Kenapa? Mungkin penggugur dosa di sana, ya. Jadi enggak boleh, karena fa innallahu taftahu amal syaiton, karena perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Cek aki ge cing nurut maneh, dah enggak berubah, Pak. Makanya kalau lagi jalan genteng jatuh kena jidat, benjol, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas, ya, benyut. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Terima takdir yang ada sambil bergerak ke takdir lain, gitu. Entos aki tong nyebut wae cek aki ge entos tampi koyo sudah terjadi, udah takdirnya. Ayo, kemarin tuh santri lagi nyetir mobil malam-malam blok, ternyata ada yang naik motor bawa barang, nabrak, pintu rusak, ini pegangannya jebol. Ya udah, emang udah waktunya, rezeki 1,5 juta apa itu ceklek sana itu teh. Wajah harus tenang, 1,5 juta. 1,5 juta itu rada emosi, ya, karena nada tuh kan menentukan. 1,5 juta. Hanya pegangannya aja, Pak. Ya udah, karena ada rezeki tukang bengkel yang ada di saya. Jarang atuh, Pak, pegangan coplok begitu, ya kan? Kasihan udah dibikin, dia harus nyetok. Kalau sampai enggak kan itu enggak muter rezekinya. Ya udah, ridho aja. Dah, yang bayarnya juga kantor, ya. Kalaupun harus bayar sendiri, ya udah nggak apa-apa. Uang ditabung, sekarang uang dipakai bayar. Berarti manfaat buat yang jualan di sana. Ya, kalau ditabung nggak bergerak. Gitu, Bu. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memang dari Sumedang, Pak. Pak, saya mau nanya, sebatas apa keikhlasan? Pak, ya. Sebatas apa yang bisa disebut sebagai berserah kepada Allah? Misalnya ini kenyataan bahwa saya punya anak nih, Pak, tukang tidur. Jadi kalau dibangunkan itu susah, Pak, kayak tadi yang sebutkan bahwa dibangunkan susah, dimarahin juga kita yang dosa gitu, Pak. Jadi bagaimana solusinya? Apakah kita harus berserah sebatas apa? Apakah dia harus tetap terus bangun gitu, tapi dia tetap tidur gitu, Pak? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tobat, Bu. Eta teh gara-gara ibu bapana teh so tukang HS dulunya, ya. Pasti ini ujian dari Allah, ya, itu namanya ghamin, susah. Kan yang pertama ujian itu namanya min nasobin wa min wala wasobin. Pertama capek ujian deh. Capek hidup tuh, ya. Yang kedua sakit-sakit lahir batin. Yang ketiga cemas. Yang keempat sedih. Yang kelima gangguan-gangguan. Yang keenam
serba susah. Nah ini termasuk bagian dari itu Bu, itu teh penggugur dosa. Makanya istighfar yang banyak, terus nanti ajak ngobrol baik-baik. Nah gimana ya caranya supaya bisa sholat lebih pagi? Nggak usah pakai marah. Apa disetelin beker? Oh, Bu saya ngantuk, iya ngerti. Tapi kan tetap harus, nah udah balik ya. Dan nggak usah marah. Sekali, dua kali, terus doa. Boleh juga sholat kita di sampingnya, ya Allah, ini milikmu, titipanmu, ampuni, saya belum berdaya ya Allah. Terus ke Allah, karena cuman Allah yang bisa ngebangunin. Ibu mah ikhtiar aja yang baik, bicara baik-baik, bantu bikirin alarmnya. Dan kalau udah sholat, terima kasih, peluk, terima kasih, gitu. Jangan sampai, nah gitu dong sholat, nggak boleh. Peluk, terima kasih, itu enak buat anak tuh. Eta teh ujian, kita juga dulu malah selain tidur juga nggak sholat ya. Lanjut, ada lagi kah? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin dari Subang. Alhamdulillah anak saya juga di sini. Alhamdulillah. Kelas 8B, Raga Akbar Mardais namanya. Pertanyaan saya, berarti sudah 1 tahun lebih di sini. Saya baru ketemu AA hari ini, dan saya mohon nanti setelah acara selesai saya bisa foto sama AA. Ini pertanyaan yang keluarga paling mudah dijawab ya Pak. Bapak mau difoto oleh saya. Jadi selama 1 tahun setiap kali saya ke sini belum pernah difoto. Yang kedua, ini keluhan dari anak saya yang pertama kuliah. Keluhannya ketika belajar itu susah diingat gitu. Padahal teman-temannya itu jarang, katakanlah ibadahnya kurang, kemudian menghafalnya juga kurang. Tapi kenapa anak saya berusaha kuat untuk menghafal, tetapi tetap saja tidak bisa. Ini anak yang mana, yang di sini atau yang di sana? Bukan, yang beda lagi. Pertama yang kuliah. Ya, terima kasih Pak. Saya bantu jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, Pak. Tiap orang diciptakan oleh Allah itu beda-beda. Yang penting belajar itu bukan pinter, tapi jadi amal soleh. Ini para penghafal Quran beda-beda kemampuannya, nggak harus sama juga. IQ itu beda-beda Pak, oleh Allah diciptakan. Ada yang 90 sampai 109 standar, ada yang 110 sampai 120 cerdas ya, ada macam-macam. Dan itu nggak pesen. Yang penting jadi anak itu bukan ranking 1, tapi jadi amal soleh. Karena bahagia itu pada amal soleh. Nggak hafal-hafal nggak ada masalah. Kenapa kamu belum hafal? Yang penting bagi saya menghafal. Sungguh-sungguh. Terserah Allah. Mau dikasih seberapa banyak ilmu, mau ranking berapa aja, Allah yang penting saya sungguh-sungguh. Saya minta, saya belajar sungguh-sungguh. Nilainya enggak 9, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak mungkin Pak. Di sini juga beda-beda. Punten Pak, saya ke anak juga enggak berani nanya, sudah berapa juz hafalannya? Enggak, karena yang paling penting bukan berapanya, tapi tiap baca Quran jadi amal soleh. Bilang aja, enggak apa-apa, nah, tenang aja. Bapak mah enggak nuntut jadi bintang kelas. Bapak nggak nuntut jadi orang yang paling, enggak, yang paling penting kamu mau tiap belajar jadi amal soleh. Dan nggak tahu takdirnya ke depan apa, betul? Tuh kemarin yang di wisuda tuh, yang ibunya yang datang, anaknya meninggal Pak. Ibunya yang datang ke wisuda, anak belajar, tapi waktunya udah tiba pulang ke Allah. Kalau kuliah diniatkan hanya wisuda, nggak ada. Niatkan kuliah jadi amal soleh, udah dapet tuh.
capeknya digugurkan dosa, nggak apal-apal digugurkan dosa. Tenang nak, belajarlah terus. Ya, nggak usah dipaksa harus ranking ini, nggak usah. Yang penting mah anak mah jadi dekat dengan Allah. Karena ada yang jadi dekat dengan Allah gara-gara kesulitan. Asal anak udah rajin, udah ikhlas, udah bagus. Halo? Jelas enggak? Oh ditanya halo, halo lagi. Kalau hai kayak ke pacar, ya kan? Begitulah Bu, Pak. Terima kasih. Terakhir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Banjar. Saya adalah wali murid dari 3 anak santri yang sekolah di sini. Masya Allah, 3 Pak? Iya. Masya Allah. Karena ibu bapaknya sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang paling besar kelas 12, yang nomor 2 kelas 8, dan yang paling kecil kelas 7 yang baru masuk kemarin. Masya Allah. Untuk yang paling besar, alhamdulillah sampai sudah kelas 3 sekarang tidak ada masalah. Paling juga ada masalah, sering dibully, tapi tidak masalah, itu biasa. Waktu dulunya waktu kita masuk. Yang kelas 2, alhamdulillah itu tidak ada permasalahan. Dan yang sekarang yang nomor 3, baru 3 bulan saya mendengar berita dari musrifnya, jadi perasaan itu jadi ya begitu resah lah, gundah gulana bagaimana. Pertimbangan saya masukkan ke sini karena dulu saya sering ngaji di KKA sebelum waktu anak-anak saya kuliah di sini. Katanya di sini itu paling baik itu untuk akhlaknya. Maka saya sekolahkan yang cucu saya ke sini. Yang kedua, pertimbangan saya kalau di pesantrenkan di tempat yang jauh, ya bingung menjenguknya karena saya sudah kakek-kakek lah begitu. Yang ketiga, saya sekolahkan lagi di sini, Pak. Jadi yang jadi masalah itu yang paling kecil, kalau dalam soal beribadah mah alhamdulillah lah, dari semenjak kecil itu ya sering berjamaah ke masjid, hafal Al-Qur'annya banyak, tetapi adatnya Pak ini agak berbeda yang paling kecil itu. Iya. Saya sudah dapat berita dari musrifnya, lalu saya hubungi musrifnya, saya terangkan bahwa anak ini ditinggal oleh ibunya itu ketika sedang dari TK dan diurus oleh pembantunya karena bapak kan waktu itu masih dinas, tidak bisa ngurus. Kalau sekarang sudah pensiun jadi bisa ngurus itu. Jadi ketakutan itu karena kemarin itu katanya ada masalah dengan kakak kelasnya itu. Iya Pak. Jadi baik. Saya ketakutan, takut di DO atau bagaimana, dan merasa malu juga. Iya, baik Pak. Harapan saya bagaimanakah saya minta nasihat dari AA dan supaya anak bapak itu bisa selamat sekolah di sini terus. Terima kasih. Iya Pak. Memang setiap anak itu unik Pak. Tidak bisa disamakan. Bisa dibayangkan Pak, ribuan santri dengan ribuan orang tua ngumpul sekarang di sini dengan berbagai karakter, berbagai latar belakang, berbagai pengalaman masa lalu, dengan berbagai trauma kehidupannya. Nah sekarang ngumpul di sini Pak, bisa dibayangkan ya. Tiap anak tuh beda-beda Pak. Walaupun seibu sebapak beda-beda. Bagaimana ini dengan anak? Tetap harus sayang ya. Apalagi anak sudah tidak ada ibu bapaknya. Mungkin sekarang agak keras dan sebagainya ya, insya Allah ini adalah ladang amal bagi orang tua, kakek, nenek, juga bagi para
guru yang ngajar di sini ya. Doa yang lebih banyak Pak. Karena kadang-kadang semua teori pendidikan udah keluar. Semua strategi untuk mendidik udah keluar. Tingkatkan doanya saja ya Pak ya. Insya Allah saya juga nanti akan bincang-bincang dengan teman di sini bagaimana solusi terbaiknya. Tidak ingin sih kami mengeluarkan, tidak kepikir ya, kecuali yang memang itu yang terbaik bagi semua pihak ya. Tapi mudah-mudahan ada jalannya ya Pak ya.